Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali berkumpul bermuajahah dalam rangka berthalabul ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan kita agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian fikih ini, masih pembahasan tentang sholat jamaah. Terakhir kita kemarin menyelesaikan tentang adab-adab menuju sholat, adab-adab menuju masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang imam, tentang hukum-hukum di dalam imam, imam di dalam sholat. Poin pertama di dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, manil ahaqqu bil imamati al-aqra'u amil afqahu. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Apakah yang paling bagus bacaannya, atau yang paling faqih, yang paling luas ilmu agamanya? Qala li ahli ilmi fi hadhil mas'alati madhhabani. Dalam urusan ini, menurut ahli fikih ada dua pendapat. Yang pertama, al-aqra'u aula bil imamah. Menurut pendapat pertama, yang berhak untuk menjadi imam sholat adalah mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Dan ini pendapat diambil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Apa alasan mereka? Yang pertama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu salasatun falyaummahum ahaduhum. Kata Nabi, jika ada 3 orang, maka hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam. Wa haqquhum, dan yang paling berhak bil imamati untuk menjadi imam dari 3 orang tersebut, aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Ini dalil pertama yang menguatkan hujah mereka, yang menguatkan pendapat mereka. Kemudian dalil yang kedua, hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami sebuah kaum adalah yang paling bagus bacaan di antara mereka. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika dalam bacaan ya mereka itu sama bagusnya, fa'alamuhum bisunnah, maka pilihlah yang paling tahu, yang paling banyak ilmunya tentang sunnah. Fa'in kanu fi sunnati sawa'an, jika misalnya dalam urusan sunnah pun mereka sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang paling dahulu berhijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an, kemudian jika dalam hijrah pun sama, fa'aqdamuhum silman, maka yang pertama kali masuk Islam. Wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan dilarang seseorang itu mengimami
seseorang tanpa izin. Nanti ini dibahas pembahasannya. Cuma hadis yang kedua ini itu menerangkan bahwasanya menguatkan dalil dan menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya yang berhak menjadi imam adalah yang bagus bacaannya, yang paling bagus bacaannya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya yang paling berhak untuk mengimami adalah al-afqahu aula minal aqra. Yang paling paham tentang agama itu yang paling berhak menjadi imam. Dan ini madhab yang diambil, yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Apa dalil mereka? Yang pertama, annahu qad yanubuhu fis salati ma la yadri ma yaf'alu fihi illa bil fiqhi fayakunu aula. Karena orang yang paham tentang agama, mereka yanubuhu, yang mewakili dalam urusan-urusan sholat yang tidak diketahui oleh makmum. Kal imamatil kubra wal hukmi. Kemudian yang kedua, ajabu anil ahaditsil mutaqaddimah. Nah, hujah mereka, alasan mereka yang kedua adalah menjawab hadis-hadis yang tadi disampaikan oleh pendapat yang pertama. Mereka menjawab tentang hadis-hadis yang tadi. Bi annal aqra minas sahabati huwal afqah. Ya, orang yang paling bagus bacaannya di kalangan sahabat itu sudah pasti orang yang paling paham tentang agama. Li annahum ma kanu yaqra'una asyra ayatin, ya, karena para sahabat itu tidaklah mereka membaca 10 ayat hatta yafhamu ma'aniha, ya, sampai mereka memahami makna-makna. Jadi para sahabat itu lama, ya, untuk menghafal Al-Quran, ya, mereka membaca 10 ayat, kemudian memahami maknanya, baru mereka mengamalkannya, baru mereka menambah lagi gitu untuk hafalan Al-Qurannya. Maka para sahabat yang paling bagus bacanya, mereka yang paling paham agama. Wa ma fiha minal ilmi wal amal. Nah, ini yang alasan kedua. Kemudian alasan ketiga, takdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar untuk sholat bersama sahabat yang lain. Walam yakun aqra'uhum, sedangkan pada waktu itu Abu Bakar bukan termasuk sahabat yang paling banyak atau bagus bacaannya, banyak hafalannya. Ini alasan mereka. Cuma kemudian dikerucutkan, ya, diambil yang paling kuat oleh penulis kitab ini. Ya, warraji annal aqra huwal ahaqqu bil imamah. Yang paling kuat pendapatnya adalah yang al-aqra, yang paling bagus dan yang paling banyak hafalannya. Lakin bisyaratin, akan tetapi dengan syarat an yakuna arifan bima yata'ayyana ma'rifatu minal ahwalis shalah. Ya, dia juga harus tahu, ya, tentang urusan-urusan salat, ya. Fa amma in kana jahilan bidzalika fala yuqaddam ittifaqan. Akan tetapi jika dia tidak mengetahui urusan-urusan salat, ya, perkara-perkara salat dari awal sampai akhir, maka jangan dikedepankan. Meskipun hafalannya banyak, kemudian bacaannya bagus, jika dia, ya, tidak paham tentang urusan salat, ya, maka jangan dijadikan imam. Kemudian menyisakan satu pertanyaan. Mal muradu bil aqra? Apa yang dimaksud dengan aqra di sini? Faqala jumhur ahsanuhum qiraatan. Yang disebut al-aqra, ya, aqra'uhum dalam hadis. Apa yang dimaksud aqra'uhum teh gitu?
Sebagian ulama menyebutnya ahsanuhum, yang paling baik bacaannya. Tapi sebagian ulama lain menyebutkan ya al-aktsaru hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Ada yang menyebutkan paling bagus bacaannya meskipun hafalannya sedikit. Yang kedua yang menyebutkan aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya. Kemudian qala ya al-aktsaru hifdzan bi dhahir ahaditsil mutaqaddimah. Ya, menurut zahirnya hadis ya, itu maknanya benar, yang paling banyak. Akan tetapi dengan syarat tadi ya, bacaannya bagus dengan sempurna ya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Itu yang paling berhak dijadikan sebagai imam sholat. Kemudian ada sedikit peringatan, tanbih, la yanbaghi taqdimun man la yastahiqqu al-imamah li ajli taghannihi bil qiraah. Tidak sepatutnya ya, mengedepankan atau menyuruh orang yang tidak berhak yang tidak pantas menjadi imam dikarenakan suaranya bagus tapi bacaannya jelek, bacaannya tidak bagus, makhrajnya acak-acakan ya, panjang pendeknya juga sama gitu. Nah, maka ini tidak sepatutnya dilakukan gitu. Nah, kemudian la yataqaddam ahadun 'alal imamir ratib illa biizni. Jangan pernah maju untuk menjadi imam ya, atau menyuruh seseorang lain menjadi imam ya, tanpa seizin imam yang sudah ditentukan di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dilanjut kepada kajian tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif As-Saltawi. Kepadanya kami persilakan.